Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengerjakan tugas akhir mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan biodata saya. Nama saya Krisdawati Arianto, kelas 12 Mia, tempat tanggal lahir Bandung 26 Mei 2002. Umur saya sekarang 17 tahun. Alamat saya Kampung Saan Mutiara, RT 4, RW 6, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cirilin, Kabupaten Bandung Barat. Sekolah di Madrasah Aliyah Nurul Falah. Alamat sekolah Jalan Saan Mutiara, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cirilin. Saya akan menyampaikan materi tentang khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I. Yang pertama adanya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian adanya Khalifah Marwan bin Hakam, kemudian adanya Khalifah Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir adanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Poin utama yaitu biografi Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah adalah khalifah pertama yang mendirikan dinasti Umayyah. Beliau berasal dari keturunan Abu Sufyan bin Harb. Beliau mulai berkuasa dari tahun 661 sampai 680. Beliau lahir di Mekah, Jazirah Arab. Nama lengkap beliau ialah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusais bin Kilab. Beliau anak dari pasangan Abu Sufyan bin Harb dan Hindun bin Utbah. Dia adalah salah satu sahabat Tabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Pada masa Muawiyah melakukan upaya penaklukan yakni pengepungan Konstantinopel dalam bidang pemerintahan. Beliau mengedepankan kecakapan dan kesetiaan daripada sistem kebangsawanan lama. Beliau sosok orang yang bisa disebut juga mengedepankan politik, dan beliau wafat pada usia 77 tahun tanggal 22 Rajab di Damaskus, Syria. Kemudian adanya prestasi Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal dengan perkembangan Bani Umayyah I karena keberanian beliau memproklamirkan Bani Umayyah I pada tahun 40 Hijriah. Pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah yang terakhir Khulafaur Rasyidin. Adapun prestasi Muawiyah bin Abi Sufyan: 1. Perluasan wilayah sampai ke Afrika Utara. 2. Menetapkan sistem pemerintahan monarki yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. 3. Membangun madrasah-madrasah. 4. Membentuk Wilayah, dan yang terakhir mengangkat hakim. Beliau memproklamirkan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi mampu menetapkan kebijakan di antaranya: 1. Membentuk departemen duta yang belum ada di masa khalifah sebelumnya. 2. Muawiyah membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha. Dan yang terakhir memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah. Kemudian adanya biografi Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam bin Abil As atau Marwan I adalah khalifah keempat dinasti Umayyah. Nama lengkap beliau adalah Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Dia lahir tanggal 28 Maret 623 Masehi di Mekah, Arab Saudi, yang berkuasa kurang dari setahun, yakni 684 sampai 685. Dia adalah khalifah pertama dari Trah Marwani yang menjadi penguasa Khalifah Sufyani yang kekuasaannya runtuh akibat perang saudara Islam II, dan beliau wafat
685 Masehi di Damaskus, Suriah. Adapun prestasi Marwan bin Hakam. Khalifah Marwan bin Hakam adalah seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara dan berani. Beliau ahli pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah SAW. Beliau terkenal dan berjasa dalam meriwayatkan hadis, menertibkan alat-alat takaran dan timbangan, serta berjasa pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Marwan adalah khalifah yang berani memberontak dengan cara tegas dan keras. Dengan kebijakannya tersebut, pada masa Khalifah Marwan, pemerintah menjadi kondusif dan program Khalifah berjalan dengan lancar. Adapun biografi Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I adalah khalifah ke-6 dinasti Umayyah yang berkuasa pada tahun 705 sampai 715, yakni 9 tahun 138 hari. Ia berasal dari Bani Umayyah, cabang Marwani. Nama lengkap beliau ialah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Beliau lahir di Madinah, Arab Saudi tahun 688 Masehi dari pasangan Abdul Malik bin Marwan dan Walidah bin Al-Abbas Bash bin Abi Arta. Dan beliau meninggal tanggal 23 Februari tahun 715 Masehi di Damaskus, Suriah. Adapun prestasi Al-Walid. Walid bin Abdul Malik merupakan khalifah ke-6 dinasti Umayyah yang merupakan putra kelima, yakni Abdul Malik bin Marwan. Beliau memerintah selama 10 tahun. Adapun prestasi Al-Walid diantaranya 1. Bidang sosial, mendirikan panti asuhan dan panti jompo, kemudian membangun rumah sakit swasta, serta membangun sumur-sumur di sepanjang jalan. Yang kedua, bidang perluasan wilayah, yaitu wilayah timur perluasannya sampai ke India, dan ke wilayah barat perluasan wilayah sampai ke Andalusia atau Spanyol yang dipimpin oleh Felix Indian. Pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik dalam sejarah sebagai pada masa kejayaan Bani Umayyah I, serta masyarakat cinta kepada Khalifah Walid karena beliau keadaan pemerintahan semakin membaik serta melakukan perluasan wilayah ke daerah-daerah Afrika dan Eropa Barat. Kemudian biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 dinasti Umayyah. Memerintah hanya 3 tahun kurang lebih, yakni tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Umar lahir di Madinah tanggal 2 November 628 Masehi. Beliau anak dari pasangan Abdul Aziz bin Marwan dan Laila binti Asim bin Umar. Meski masa kekuasaan yang terbilang singkat, Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam. Dia sebagai sosok yang soleh dan kerap disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Dan beliau meninggal tanggal 5 Februari 720 Masehi atau 720 Rajab 101 Hijriah. Dan terakhir adanya prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam bidang agama, menetapkan hukum berdasarkan syariah agama, bekerja sama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan Basri, kodifikasi hadis yang dipimpin oleh Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri,
Yang kedua adalah bidang ilmu pengetahuan, memindahkan pusat kedokteran dari Iskandaria ke Antioka dan Haran, Turki. Yang ketiga bidang sosial dan politik, mengganti pejabat yang tidak melaksanakan perintah agama, kemudian tidak membeda-bedakan rakyatnya atau persamaan hak, serta menyiapkan dana untuk rakyat yang kurang mampu. Umar dipilih oleh mayoritas masyarakat secara murni karena keberhasilan beliau menjadi gubernur di Syria. Kemudian adanya keistimewaan Umar bin Abdul Aziz. 1. Jabatan khalifah ditawarkan kepada rakyat, tetapi mayoritas masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. 2. Lebih mementingkan agama daripada politik. 3. Lebih mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan. 4. Penyiaran Islam dilakukan atau disiarkan dengan cara damai. 5. Adil terhadap semua pihak. 6. Sopan dan santun dalam bertutur. 7. Mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. 8. Membuka forum untuk masyarakat luas bertanya tentang hal agama, hukum, dan persoalan sosial lainnya. 9. Masa pemerintahan singkat selama 3 tahun, akan tetapi mampu angkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur hingga sulit mencari orang miskin mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir, 10. Memberi instruksi kepada Gubernur Madinah agar mengumumkan kepada masyarakat Islam Madinah supaya segera mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan mohon maklum juga karena ini tahap belajar. Nasihat antara kita agar hidup bahagia, tentram.